إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi al mutahharin wa ashabihi ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Menganggap patung-patung itu suci. Jadi manakala Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi dan Rasul untuk umat secara keseluruhan, walaupun di sini disebutkan bangsa Arab. Jadi bukan beliau semata-mata diutus untuk orang Arab. Nah, itu yang harus kita fahami. Jadi jangan sampai kita salah memaham. Di sini disebutkan, cuman disebutkan keadaan bangsa Arab. Kenapa enggak disebutkan keadaan umat manusia secara keseluruhan? Nah, ini karena beliau yang di hadapan beliau adalah kaum beliau sendiri, yaitu bangsa Arab. Tapi di sini menyebutkan sebahagian, tapi yang dimaksudkan umat secara keseluruhan. Bagaimana keadaan bangsa Arab ketika itu? Walaupun di sini disebutkan bangsa Arab, tetapi tetap beliau diutus sebagai nabi untuk seluruh umat manusia dan jin secara keseluruhan. Jadi keadaan bangsa Arab ketika itu, banyak diantara mereka yang mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada sebahagian daripada bangsa Arab yang tetap memegang tauhid, tidak mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini secara umum, secara kebanyakan daripada bangsa Arab ketika itu. Nah, itu yang pertama yang bakal beliau hadapi adalah i'tikad, keyakinan bangsa Arab ketika itu kebanyakan mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak saja bangsa Arab, sudah kita ketahui sebelumnya bagaimana bangsa Yahudi, banyak diantara mereka yang menserikatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mereka menyebutkan ada anak Tuhan misalnya. Begitu juga daripada Nasrani, banyak diantara mereka juga yang mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak semata-mata di sini bangsa Arab yang disebutkan mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara keseluruhan, secara umum, kebanyakan daripada umat manusia yang bakal dihadapi oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak dalam keadaan mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kita ketahui tadi bangsa Arab musyrikin dengan menyembah berhala, menyembah patung-patung, atau mereka ada yang menyatakan malaikat itu anak perempuan Tuhan. Begitu juga bangsa Yahudi tadi. Banyak juga di antara umat manusia yang lain yang dalam keadaan musyrik. Daripada Majusi, mereka menyembah api. Daripada yang lain-lainnya, misalnya menyembah pohon-pohonan, menyembah nenek moyang dan lain sebagainya. Nah, itu juga dikategorikan, dimasukkan dalam keadaan mensyirikatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi tidak
mengesahkan, tidak meyakini bahwa Allah lah semata-mata yang patut disembah. Itu secara umum. Dan bagaimana keadaan mereka ketika mensekutukan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kebanyakan di antara mereka bangsa Arab banyak yang menyembah patung-patung yang sebahagian juga dibentuk mereka sendiri. Mereka sendiri yang membikinnya, tetapi mereka sendiri yang menyembahnya. Jadi apa bedanya antara yang membikin dengan yang dibikin? Sama-sama makhluk. Bahkan yang dibikin ini lebih lemah daripada yang membikin. Manusia itu sendiri, patung itu sendiri dibikin oleh manusia. Nah, ini pelajaran juga bagi kita untuk manusia di akhir zaman ini. Jangan sampai kita terpengaruh juga dengan hal-hal yang demikian. Banyak yang mendewakan harta, padahal harta itu mereka sendiri yang membentuknya. Duit itu mereka sendiri yang menyatakan ini sesuatu yang bernilai, padahal hakikatnya cuman kertas. Nah, begitu juga emas itu sesuatu yang terletak di dalam tanah. Apa bedanya sama batu-batuan kalau secara hakikatnya? Nah, itu cuman dalam pandangan manusia hal-hal tersebut sesuatu yang berharga. Nah, itu yang bisa kita ambil pelajaran. Jadi hal-hal yang sebenarnya diyakini oleh manusia sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berharga, sesuatu yang dianggap mempunyai kekuatan, itu semata-mata dalam keyakinan mereka tanpa didasari dengan akal pikiran yang benar sesuai dengan logika. Asal mulanya misalnya Habil itu diceritakan manakala si Habil ini manakala Qabil membunuh saudaranya Habil, itu akhirnya karena takut daripada bapaknya Nabiullah Adam alaihissalam, akhirnya pergi ke disebutkan daerah India. Sampai di daerah India akhirnya didatangi oleh iblis. Wahai Qabil, tahu nggak kenapa si Habil itu persembahannya diterima, sedangkan persembahanmu nggak diterima? Karena Habil itu menyembah api katanya. Makanya petir itu kan sama halnya dengan api. Jadi persembahan si Habil itu diterima oleh petir dalam artian sama dengan api. Kenapa? Karena dia menyembah api. Nah, ente kalau mau diterima persembahan ente juga nyembah api, kata si iblis. Akhirnya Qabil ini menyembah api yang sampai sekarang yaitu turun temurun dinamakan Majusi. Jadi orang yang menyembah api. Jadi diawali oleh peristiwa Qabil itu. Nah, itu anggapannya api itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang hebat. Padahal kenyataannya api itu nggak bisa timbul kecuali dengan sesuatu yang menyebabkan api itu bisa timbul. Jadi semua ada penyebabnya. Nah, kemudian daripada bangsa Arab itu banyak yang menyembah-nyembah patung. Di antaranya yang sering kita dengar, bahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah menyatakan bahwa di antara sesuatu yang yang tidak masuk akal yang pernah beliau kerjakan, yaitu di antaranya aku yang membuat patung dari roti, ketika lapar roti itu dimakan. Kan sesuatu yang bodoh, sesuatu yang tidak masuk akal hal yang seperti itu. Nah, itu yang kebanyakan dilakukan oleh bangsa Arab ketika Nabi kita SAW hadir di antara mereka. Dan menganggap patung-patung itu sesuatu yang suci, sesuatu yang harus dimuliakan.
Nah, sampai sekarang itu banyak juga daripada agama-agama lain yang menganggap patung itu sesuatu yang suci, sesuatu yang patut disembah. Tidak saja dari bangsa Arab. Nah, ini juga kadang-kadang menjadikan dalil daripada sebagian orang, menjelek-jelekan bangsa Arab. Padahal hampir semua manusia selain bangsa Arab juga melakukan hal seperti itu. Nah, di sini yang kenyataan yang beliau hadapi ketika itu adalah bangsa beliau sendiri, bangsa Arab. Jadi jangan kita menjelek-jelekkan bangsa Arab dengan sebab mendengar hal-hal seperti ini. Nah, orang nggak ngerti ilmu itu. Pakaian, itu pakaian Arab misalnya. Gamis kenapa disunahkan? Ngapain kita pakai gamis, itu kan pakaian Arab. Nah, itu yang orang-orang yang tidak mengerti. Kalau seandainya seperti itu berarti Nabi menganggap terlalu menitik beratkan kepada adat istiadat, tidak menitik beratkan kepada sunnatullah, kepada sunnah yang Allah sampaikan ini sesuatu yang baik. Nah, itu sesuatu yang tidak patut untuk kita tiru daripada pandangan-pandangan orang yang misalnya menyatakan, itu ngapain pakai pakaian abaya, itu pakaian hijab, itu kan pakaian orang Arab. Nah, ini pikiran-pikiran orang yang seperti ini yang patut untuk tidak kita tiru. Jadi di sini kenapa disebutkan bangsa Arab? Yaitu tadi karena yang dihadapi beliau ketika itu adalah bangsa Arab. Nah, yang harus kita ketahui bahwa Nabi kita itu diutus untuk sekalian manusia. Begitu juga bangsa jin. Inna arsalnaka kaffatan linnas. Jadi diutus Nabi kita kepada sekalian manusia, bukan bangsa Arab aja. Nah, kemudian di antara kebiasaan orang Arab ketika itu juga disebutkan wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju'i wal faqri. Di antaranya lagi mereka membunuh anak laki-laki mereka karena takut kemiskinan dan kelaparan. Nah, ini banyak juga terjadi di masa kita sekarang. Jadi tidak saja di zaman Nabi kita SAW, bangsa Arab, mereka kenapa? Wah, ini banyak anak, nanti kita miskin, nggak sanggup membiayai, menafkahi anak-anak kita. Akhirnya udah, daripada repot, udah sebelum memberatkan orang tuanya, lebih baik dibunuh. Nah, itu sebahagian mereka juga melakukan hal seperti itu. Nah, ini juga terjadi kepada masa Fir'aun, masa Nabiullah Musa alaihissalam. Daripada Fir'aun membunuh anak laki-laki, tetapi karena takut bahwa ada di antara anak laki-laki ini yang bakal menjadi seseorang yang disebutkan bakal menghancurkan kerajaan Fir'aun. Cuman perbedaannya di sini tujuannya dalam membunuh anak laki-laki mereka. Dan lagi di antara kebiasaan mereka ketika itu wa yadfinuna banatihim wa hunna hayyatun khasyatal 'ari wal 'aibi. Dan selain mereka membunuh anak laki-laki mereka karena takut kemiskinan dan kelaparan, juga mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Kenapa? Karena takut malu dan celaan. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang tidak baik manakala adat istiadat, sesuatu yang dipandang aib tetapi tidak sesuai dengan akal pikiran yang normal. Jadi menganggap, ini anak perempuan, ini bikin aib aja, bikin malu aja. Nanti kenapa bikin malu? Nanti kalau perang nggak bisa bantu, kata mereka ketika itu. Dan ketika misalnya sudah dewasa bakal diikut suaminya. Jadi nggak membantu apa-apa anak perempuan. Jadi cuman semata-mata menimbulkan aib. Nah,
Itu pandangan mereka ketika itu. Nah, ini juga menjadikan pelajaran kepada kita bahwa hal-hal yang misalnya takut malu, takut celaan manusia, tetapi celaan itu atau sesuatu yang aib itu manakala tidak sesuai dengan syariat, nah itu jangan kita ikuti. Sesuatu yang dipandang aib, sesuatu yang dipandang malu, tetapi selama itu bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu tidak patut kita tiru. Nah, banyak kita terjadi seperti ini. Hal-hal yang karena takut malu, bikin acara pernikahan misalnya, nanti kalau enggak kayak gini nanti malu kita. Nanti kalau enggak seperti ini nanti malu kita. Apa kata orang? Nah, ini banyak di antara manusia juga karena takut malu, karena takut celaan, padahal bertentangan dengan syariat Islam, syariat agama. Mereka tetap berpegang kepada ketakutan mereka terhadap celaan manusia. Kenapa takut nggak pakai kerudung misalnya? Kenapa? Karena nanti ditegur, karena takut malu misalnya. Nah, ini banyak terjadi di antara manusia, bahkan sampai sekarang seperti itu. Mereka takut terhadap celaan manusia, padahal celaan tersebut tidaklah sesuai dengan ajaran agama kita. Dan lagi kebiasaan mereka, wakanu mutanafirina mutasyajirin yuharibu ba'duhum ba'dan li auhal asbab. Dan di antara kebiasaan mereka itu orang-orang yang suka berselisihan, hal-hal sepele, bertengkar. Yang suka bertengkar lantaran sekecil-kecil sebab, segolongan dari mereka memerangi akan segolongannya. Jadi karena berselisih hal yang sepele, terjadi peperangan, terjadi perkelahian, terjadi tawuran bahasa kita sekarang. Ini terjadi sampai sekarang. Anak-anak sekolah, hal-hal sepele, terjadi perkelahian dan lain sebagainya. Nah, ini sampai sekarang bahkan terjadi hal-hal seperti itu. Jadi bukan bangsa Arab aja. Nah, itu yang hal-hal yang bakal dihadapi oleh Nabi kita SAW dalam dakwah beliau untuk memperjuangkan agama Islam, terutama di hadapan beliau bangsa beliau sendiri, yaitu bangsa Arab. Nah, sehingga beliau dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang diperlukan dalam menghadapi bagaimana keadaan bangsa Arab ketika itu. Nah, sehingga keringkasannya di sini, kanal Arabu qabla bi'tsatihi mutanabidhin mukhtalifin yadribu ba'duhum riqaba ba'din wa kana aktsarhum musyrikin yaqtuluna auladahum wa banatihim. Sebelum dibangkitkan Nabi SAW adalah bangsa Arab selalu berselisihan dan bertengkaran. Sehingga Nabi kita SAW salah satu dakwah beliau yaitu mempersatukan bangsa Arab. Begitu juga manusia secara umum. Segolongan mereka membunuh akan segolongannya. Umumnya mereka itu kaum musyrik. Nah, jadi kebanyakan daripada bangsa Arab ketika itu musyrik. Jadi bangsa Arab ketika itu lebih banyak musyriknya dibandingkan misalnya beragama Yahudi, Nasrani. Dan lagi mereka membunuh anak laki-laki dan anak-anak perempuan mereka. Nah, di sini juga menjadi salah satu dakwah Nabi kita SAW untuk bagaimana menjadikan akhlak-akhlak manusia ketika itu menjadi mulia. Karena beliau diutus untuk memuliakan akhlak-akhlak manusia. Nah, itulah yang perlu kita tanamkan di dalam pengetahuan kita, sehingga kita bisa lebih mendalami daripada bagaimana dakwah Nabi kita SAW dan tujuan dakwah beliau seperti apa dan bagaimana situasi dakwah beliau ketika itu, sehingga menjadikan pelajaran bagi kita, terutama dalam kita menghadapi
situasi di zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu dulu yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wal afwu minkum wallahu subhanahu wa taala alam.